Setelah Jiang mendapatkan kehidupan baru, dia pun mulai makan di kastil dengan senang hati. Dia pun diberi fasilitas, dan bahkan dia mengatakan, aku berhasil menghindari kematian dan aku dapat kesempatan belajar bela diri. Ya, tapi penjaga yang ditugaskan menjaga Kam untuk mengawasiku membuatku sangatlah kesal. Yang ternyata dia adalah Goh Chan, bawahan penjaga Kam. Goh Chan pun di sini sangatlah tegas dan bahkan mengatakan, Kam ini sudah mulai tua ya. Memangnya apa spesialnya bocah yang bahkan belum menguasai bela diri ini? Ucapnya. Apa dia membunuh Mok Kyung-won ya? Lalu bagaimana dengan rencananya? Ketika diucapkan seperti itu, tampak ternyata Goh Chan sangatlah kaget dan bahkan dia mengatakan, terus bagaimana dengan rencananya? Kemudian Kam mengatakan, suaramu terlalu besar, tak masalah, peranmu tak berubah. Awasi dia terus dan pastikan dia tak meninggalkan tempat ini. Sementara itu, aku akan mencari rencana baru dan kita akan menyingkirkannya. Ucapnya. Lalu kita akan memihak orang lain. Penjaga Kam pun langsung pergi. Goh Chan pun mengatakan, Kam, bukannya kau bilang kau sudah memberikannya racun? Dia tak mungkin melawan perintah kita. Alasan kenapa kita memilih tuan muda ketiga, dia bukan orang yang sama. Apa? Dia bukan tipe orang yang bisa patuh. Dia tersangka hukuman mati dan berhasil membunuh Mok Kyung-won untuk menggantikan tempatnya. Dia lumayan cekatan untuk seseorang yang berada di ambang kematian. Dia berbahaya. Semakin lama berurusan dengannya, tak akan baik untuk kita. Mendengar hal tersebut, nampak Goh Chan mengatakan, memangnya apa spesialnya bocah yang bahkan belum menguasai bela diri dan bahkan sudah meminum racun. Sial, aku juga tak bisa menolak perintahnya. Namun di sini Jiang mengatakan, penjaga Kam tak memberitahuku kenapa dia butuh pengganti. Dia hanya menyuruh satu penjaga berjaga dan pergi. Aku baru di sini sebentar dan aku sudah mengerti suasana di tempat ini. Tempat ini tak seberbahaya itu sampai butuh pengganti penjaga. Sejujurnya tempat ini cukup aman. Itu berarti ada alasan lainnya. Dia juga tak akan memberitahukanku kenapa dia membutuhkan pengganti. Tidak, dia ingin berganti sisi ternyata. Pada saatlah mengetahui apa yang direncanakan oleh penjaga Kam, kita diperlihatkan panel Goh Chan yang mulai tertidur karena mengantuk menjaga seseorang. Kemudian di sini dia pun mengatakan, Apa kau ingin ke toilet, Tidak, aku hanya ingin mencari udara segar. Aku juga punya pertanyaan untukmu. Apa kau mau ikut? Goh Chan pun mengatakan, diam dan kembali ke dalam. Kalau kau tak mau babak belur, namamu Goh Chan kan? Kurasa tak akan ada yang terjadi jika kita berdua membuat ini tetap jadi rahasia, ucapnya. Namun Goh Chan di sini sangat diremehkan dan mengatakan, sepertinya kau sudah lupa dengan posisimu. Kau hanya akan dapat kekerasan kalau menggangguku. Jadi masuk ke dalam bajingan. Namun di sini dia mengatakan, kau lebih lemah dari penjaga Kam ya. Apa maksud itu? Kita bisa melihat bahwa di sini nampaknya Jeong mulai meniru gerakan bela diri yang pernah dia alami ketika penjaga Kam ini menyerangnya dengan seperti itu dan membantingnya. Goh Chan pun sangat terkaget dan bahkan dia pun melakukan totok, yang mana totok itu adalah totok yang diberikan kepada penjaga Kam oleh dirinya. Bahkan di sini dia mengatakan, tubuhku tak bisa bergerak. Jangan bilang dia menyegel titik Kiku ya, bajingan ini. Apa dia berbohong soal tak mengetahui tentang bela diri? Ucap Goh Chan. Namun di sini dia mengatakan lagi, kau bergerak. Apa aku salah? Aku hanya meniru apa yang dilakukan penjaga Kam waktu itu. Tapi ternyata tak segampang itu ya. Apa? Katanya, dia melakukan ini setelah melihatnya sekali. Kam benar, pria ini berbahaya. Ucapnya. Kemudian di sini, Goh Chan pun mengatakan, apa kau sudah lupa tentang racunnya? Kau tahu kan, kau akan mati kalau tak diberi penawar secara berkala. Kau akan berdarah dari semua lubang di tubuhmu dan mati tersiksa. Apa kau akan tetap melakukan ini meski? Di situ Goh Chan pun dibungkam dan bahkan di sini dia mengatakan, benar, racun. Aku lupa soal itu. Baiklah kalau begitu, darahnya pun langsung diberikan kepada Goh Chan. Dan Goh Chan pun meminum darah Jeong yang ada racunnya. Dia pun mengatakan, racun, aku harus mensirkulasikan kiku. Aku harus melakukannya untuk mengeluarkan racun ini. Aku sudah mencoba berbagai macam racun sejak aku kecil saat mengumpulkan obat dengan kakekku. Hingga di titik di mana darahku memiliki racun. Ucap Jeong. Jeong pun mengatakan lagi, aku tahu racun atau tanaman apa yang ada di sesuatu hanya dengan mencium atau merasakannya saja. Dan kebanyakan racun tak bekerja kepadaku. Jadi aku tak butuh penawar racun itu. Aku ingin bertanya padamu. Ceritakan padaku tentang Mok Sword Manor. Ngomong-ngomong, hanya aku sendiri yang bisa menetralkan racun. Aku yakin kau akan menolongku, iya kan? Iya, Demon, ucap Goh Chan. Pada saat itu, kita pun diperlihatkan, yaitu
aula utama Moxford Manor, di mana ada seseorang yang sakit, di mana itu adalah sang Lord Manor yang nampaknya sedang berbaring kesakitan. Dia nampak batuk, dan bahkan namanya adalah Lord Manor Mok Eun Dan. Kita panggil saja sebagai Mok Eun. Seorang tabib pun mengatakan, apa memang tidak ada cara lain lagi? Ya, aku sudah mencoba dan menggunakan semua pengetahuanku, tapi aku masih belum menemukan penyebab sakitnya. Lord Manor, seharusnya Anda memilih pewaris Anda sebelumnya. Dari 4 anak Lord Manor, dia belum menentukan siapa pewarisnya sebelum jatuh sakit. Karena itu posisi Sword Manor saat ini seperti masa tenang sebelum badai. Jika Lord Manor mati, keempat anaknya akan berebut kekuasaan. Istri pertama yang mendukung putra pertama. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan posisi itu? Istri pertama pun datang dan mengatakan, bagaimana keadaan Lord Manor? Lady Seok, istri pertama Lord Manor. Kemudian di sini tabib mengatakan, Nyonya, aku bertanya bagaimana keadaannya. Kemudian si tabib mengatakan, maaf, saya sudah melakukan sesuai kemampuan saya untuk mengobatinya. Saya tak tahu harus berbuat apa. Apa boleh buat? Semua orang menganggap ini penyakit yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kurasa tak ada pilihan lain selain menggunakan syahat. Nyonya, ilmu perdukunan seperti syaman itu hanya mitos belaka. Mereka tak akan bisa. Kalau begitu, maksudmu, aku hanya melihat suamiku mati begitu saja, Bukan begitu. Aku tak mau tahu. Aku sudah memanggil syaman untuk mengobati penyakitnya. Kau boleh pergi, ucap Lady Seok. Lady Seok pun mengatakan lagi, kita akan membiarkan syaman mengobati Lord Manor. Jadi jangan biarkan siapapun masuk ke tempat ini. Tak seorang pun. Wah, ternyata Lady Seok nampaknya akan membuat Lord Manor mati. Kayaknya sih begitu. Kemudian setelah itu, kita diperlihatkan lagi percakapan antara Goh Chan dan juga Jeong, yang merupakan putra ketiga dari Lord Manor. Bahkan di sini Goh Chan mengatakan, itulah situasi terkini dari Moxford Manor. Begitu ya. Oke, ayo pergi. Kemana? Kemana lagi? Tentu saja melihat Lord Manor. Setelah itu kita pun diperlihatkan, yaitu di mana Jeong mulai keluar dengan Goh Chan. Bahkan di sini dia mengatakan, jadi maksudmu adalah Mok Gyeong Won yang sebenarnya dan penjaga Kam ingin menjebakku sebagai pengganti dan membuat sang putra pertama Mok Gyeong Ho mulai bergerak agar kami saling membunuh. Benar kan begitu? Ya, benar. Ini rencana terbaik yang mereka bisa susun. Sang anak pertama, Mok Gyeong Ho, 20 tahun, memiliki sebuah tanda lahir di pipi kirinya. Suka mabuk-mabukan dan bermain perempuan sampai-sampai dia pergi ke kedai minuman setidaknya 2 hari sekali. Dia adalah anak yang paling payah dari keempat saudara dan tamak juga kejam. Anak kedua, Mok Pyong, 18 tahun, mirip dengan ibunya dan memiliki mata yang tajam. Dia cerdik dan pintar, dan entah siapa yang tahu apa yang bakal dia lakukan untuk menjadi pemimpin keluarga. Memanggil mereka berdua ini ke satu tempat dan menempatkan seorang pengganti aku di sana, memprovokasi Mok Pyong dan juga membuat dia membunuh sang pengganti, yaitu aku. Lalu setelah dia menjadi lengah setelah membunuh yang palsu, sang anak pertama akan menusuknya dari belakang dan mereka akan saling membunuh. Dan juga diketahui sebagai rencana menang tanpa ada perlawanan. Dengan begini, siapapun yang bertahan hidup, keadaan sudah menjadi terlalu kalut karena kedua saudara mencoba saling membunuh dan mereka akan dieliminasi sebagai pewaris. Lalu setelah tampilnya Mok Gyeong Won baik-baik saja, dia akan mengungguli situasi dengan sangat mudah. Dia menggunakan otaknya, tapi sebuah variabel muncul setelah aku membunuh Mok Gyeong Won. Setelah memikirkan hal tersebut, Goh Chan pun mengatakan, tapi Tuan Muda, kenapa Anda ingin menemui sang Lord Manor? Kemudian di sini, Jeong mengatakan, berdasarkan apa yang kudengar, hidup dan matinya Lord Manor berhubungan dengan hidupku. Itu sebabnya aku ingin berkunjung. Tetapi jika ketahuan oleh penjaga Kam bahwa Anda bergerak, kau akan merahasiakan ini darinya. Makasih ya penjaga Goh Chan. Goh Chan pun tidak bisa apa-apa dan mengatakan, sialan kau. Kemudian setelah itu, kita pun diperlihatkan, yaitu Nyonya Seok memanggil seorang syaman. Dan syaman ini pun mulai bekerja dan mengatakan, jadi bisakah saya menemui sang Lord Manor sekarang? Ucapnya, yaitu syaman Mio Shin. Lady Seok pun mengatakan, ku dengar bahwa syaman Mio itu bertangan dingin, jadi aku akan mempercayaimu sekali. Terima kasih, semakin lama penyakit misterius itu dibiarkan, semakin lemahlah kondisi dia. Kalau begitu, tolong perintahkan semua orang yang berjarak 30 langkah dari bangunan utama untuk pergi. Jika tidak, akan menjadi keberuntungan yang malang. Aku sudah melakukan tindakan tersebut. Selain penjaga yang menjaga pintu depan, mereka semua sudah pergi. Anda juga harus pergi, Nyonya, ucapnya.
Kau belum melupakan apa permintaanku kan? Tentu saja, segel dan panduan rahasia sang Lord Menor. Jika kau menemukan itu semua, aku akan langsung memberikanmu 300 koin perak. Terima kasih, Lady Seok. Kalian semua pergi sampai kuperintahkan untuk kembali. Baik, Nyonya. Kemudian setelah itu, Lady Seok mengatakan dalam hatinya, aku sebenarnya tak ingin mempercayai sesuatu yang tidak meyakinkan seperti persyamanan ini. Tapi tidak ada jalan lain. Namun pada saat juga, kita bisa melihat pada saat itu juga, Lady Seok melihat Mok Hyo-chun, putra keempat dari Lord Menor, yaitu Mok Hyo-chun yang nampak sangat muda, anak dari geisha rendahan itu. Meskipun aku bisa memahami godaan bermain-main dengan seorang geisha, tapi memberikan posisi Lord Menor kepada darah rendahan itu adalah sesuatu yang tak bisa ku ampuni, ucapnya. Ketika Lady Seok pergi, ternyata Jeong yang merupakan anak ketiga dari Lord Menor ini, dia mengatakan ada seseorang di sini. Ya, itu sang putra keempat. Dia tampaknya sedang latihan seni bela diri. Itu jadi Mok Hyo-chun ya. Mok Hyo-chun, diakah yang memiliki kekuatan bela diri yang luar biasa, tapi tetap tidak malas berusaha dan memiliki karakter yang mirip dengan Lord Menor. Karena itu, dia yang paling disukai. Tapi apa itu metode untuk mempelajari seni bela diri ya? Dia menggunakan langkah kuda-kuda untuk meningkatkan tenaga tubuh bawahnya, karena semua seni bela diri bisa dikatakan berasal dari tubuh bagian bawah. Jadi begitu ya, penjaga Go-chan. Jika aku mempelajari seni bela diri, bisakah aku membunuh penjaga Kam? Ucapnya. Go-chan sangat terkejut dengan hal tersebut. Bahkan di sini, Jeong mengatakan, apa kau tidak mendengarku? Aku menanyakan, apa aku bisa membunuh penjaga Kam jika aku mempelajari seni bela diri? Go-chan pun tidak menjawab dan dia mengatakan dalam hatinya, secara tiba-tiba, apa bajingan ini sudah tahu bahwa kami akan meninggalkan dia? Aku tahu dia cerdik, tapi bajingan ini melampaui itu. Tapi, Tuan Muda, dasar seni bela diri bisa dianggap latihan internal. Latihan internal, apa maksudnya itu? Ya, latihan internal seperti bernafas, dengan kata lain, menggunakan tugu naksin untuk memurnikan energi alam secara internal dan mengumpulkan inner ki. Setelah kita mengumpulkan inner ki, kita menjadi semakin kuat. Namun, inner ki bukanlah sesuatu yang bisa kita kumpulkan dalam sehari. Meskipun kita mempelajari seni bela diri, mengalahkan seseorang seniman bela diri kelas 1 seperti penjaga Kam itu sulit untuk sekarang, karena dia memiliki 30 tahun inner ki lebih dari Anda. Tentunya, teknik dia luar biasa juga, jadi akan sulit untuk dilakukan dalam waktu yang singkat ya, ucapnya. Tepat sekali. Tidak, kau mungkin tak akan bisa melakukannya seumur hidupmu, ucap Go-chan. Bahkan dia mengatakan lagi, ada masa waktu untuk melakukan latihan internal. Kita harus mulai dari umur 5-9 tahun untuk melatih energi kita. Dan jika tidak begitu, energi tak murni akan menumpuk. Jadi, apapun yang kita lakukan mengumpulkan energi bakalan sulit. Yang mana artinya kau tak akan pernah bisa mengumpulkan energi, ucapnya. Paham? Berusaha saja sekerasnya. Meskipun kau mencoba, kau hanya akan menjadi katak di dalam sumur. Pada saat itu juga, tiba-tiba saja, Jeong langsung memegang muka Go-chan. Dia mengatakan, matamu terlihat serakah ya. Jadi, aku ingin mencongkelnya. Penjaga Go-chan, jadilah milikku. Baiklah Tuan, jadi membunuh penjaga Kam akan mustahil. Penjaga Kam tidak mempercayaiku, jadi membawanya ke sisiku akan sulit ya. Daripada itu sebaiknya kita pergi segera. Kenapa? Tuan Muda bungsu sangat tidak menyukai Tuan Muda yang asli. Apa? Ada sesuatu terjadi? Go-chan pun mengatakan, 2 tahun lalu, Tuan Muda yang asli memanggil ibunya Tuan Muda bungsu seorang jalang. Dan saat waktu itu, dia dihajar sampai babak belur. Oh, begitu ya. Si bungsu itu hatinya cukup mulia ya. Maaf, dia masih membiarkannya hidup dan membiarkan keempat anggota tubuhnya tetap utuh kan? Sudah, mari kita pergi segera. Kita nanti bisa benar-benar terkena masalah. Iya, kalau begitu. Nampak Tuan Muda, yaitu Mok Yong-chun, melatih pernapasan dan kesabarannya. Kita pun segera tiba, diperlihatkanlah ruangan, yaitu Lord Menor. Nampak seorang shaman yang mulai mengikat dan bahkan memantrai orang tersebut. Bahkan dia mengatakan, kukira ini semua adalah tanda-tanda adiksi, tapi ada sesuatu energi mematikan yang tak bisa diabaikan. Energi mematikan yang kalau orang biasa pasti sudah termakan pula, bisa-bisanya dia menahan ini. Dia benar-benar seorang seniman bela diri, tapi ini sudah terlalu lama. Peluang selamatnya adalah sekitar 50%. Ya, aku hanya perlu melakukan apa yang diminta, jadi aku tak peduli dia akan hidup atau mati. Kemudian seorang shaman pun mulai menggunakan mantra dan mulai menuliskan beberapa. Dan bahkan di sini dia mengatakan, tongkatnya Inora, penghormatan kepada dan Heavenly King, menyerupai
hantu jahat. Aspirasi terhadap sang Buddha, jangan bernafas di hari-hari yang malam. Pakaian semua hantu. Aku bersumpah untuk mengajarkan mereka dharma dan membantu mereka bebas dari penderitaan. Pada saat itu juga kita bisa melihat seorang syaman mulai mengobati tubuh dan energi ki yang jahat yang ada dalam tubuh Lord Menard. Di sini dia mengatakan penyakit pikiran, jenderal besar yang kuat yang melindungi perwujudan menakjubkan dari tubuh emas yang telah berubah. Vajravani, tubuh Buddha yang emas dan murni, pelindung kristal air tembaga, dan belenggu juga rantai besi dharma. 4 raja iblis air di bawah mulut, berbagai penguasa tinggi ajaran keadilan surgawi. Buddha adalah benteng besi. Seketika auranya pun mulai berubah, aura jahat pun mulai mengelilinginya. Sial, energi mematikan, dia terlalu kuat, ucapnya. Penerangan, Buddha telah muncul, perlindungan dharma, upacara Buddha sejati. Hiya, kecepatan dharma pala. Dan pada saat itu juga tiba-tiba saja ada seseorang yang masuk dan bahkan mengguncang ritual yang digunakan oleh Sherman. Orang itu pun mengatakan, ada seseorang yang masuk, apa itu sang nyonya? Tidak, jika kami terganggu di tengah-tengah ini, maka jebret, kita bisa melihat bahwa orang tersebut yaitu Jeong. Dia mengatakan, apa ini semua? Lord Menard, siapa? Itu sang Lord Menard ya. Halo, ayah. Di sini nampak Jeong masih belum memahami situasinya dan bahkan dia mengucapkan salam kepada ayahnya yang sedang berbaring sakit. Dan panel pun selesai.